Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Radik, kembali lagi nih bersama saya Nadia dalam program Zona Kampus. Dan kali ini Nadia akan kedatangan salah satu narasumber yang Sobat Radik nih bakalan familiar banget. Tapi sebelumnya Nadia mau sapa salam dulu sama Sobat Radik nih. Halo Kak Safira, halo Ratna. Halo Faisal, ini Sobat Radik kalau yang penasaran bisa ajakin dulu teman-temannya karena kita kedatangan salah satu narasumber yang Sobat Radik nih kelihatannya bakalan tahu dia karena dia nih hobinya cuap-cuap nih Sobat Radik. Buat yang penasaran, mending Sobat Radik langsung join aja. Oke, nih kita langsung aja gabung sama kakaknya. Oke, halo Rizky. Nih kita sambil nunggu ya. Halo, Halo, Assalamualaikum Kak Safira. Waalaikumsalam. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, jelas ya suaranya ya? Iya, jelas. Gimana nih kabarnya Kak Safira? Baik, baik banget. Ini sore-sore gini teman-teman aku udah suruh kesini nih nonton Oh, live kita nih bareng-bareng. ada gitu ya Mbak ya. Ini kelihatannya Sobat Radik udah familiar banget sama Kak Safira karena mukanya nih sering banget terpampang sebagai MC di mana-mana ya Kak ya. Amin, amin. Tapi mungkin ada yang belum kenal, Kak Safira mungkin bisa memperkenalkan diri sama teman-teman nih yang lagi join. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Safira Lunadila. Enaknya aku apa saya nih ya? Kayaknya saya mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2017. Ya. Sini saya biasanya kayak yang diomongin sama Kak. Siapa nih kalau boleh tahu? Nadia, belum kenal nih ya. Oh iya. Iya. Dari Kak Nadia itu ya, aku tuh sering, ya bukan sering sih, alhamdulillah dipercaya buat biasanya memandu acara di event-event kampus ataupun ya beberapa di event luar kayak gitu. Siap nih kalau Kak Safira nih hobinya nih cuap-cuap ya. Ini malah jadi Mm-mm. kok nih Nadia. Oke, sesuai dengan tema kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang seminar proposal ya, Kak Safira ya. Ya. Nih, Mhm. Kak Safira, gimana rasanya udah setahun di rumah terus ya, kita belajarnya secara online? Iya, aku ingat banget nih, udah lebih dari setahun bahkan ya. Dari ingat banget dulu tuh dari pertengahan Maret sampai sekarang udah mulai akhir Maret ya. Pastinya bosen sih dan banyak aktivitas juga yang awalnya offline jadi online dan kan awalnya cuma 2 minggu nih, ternyata udah setahun aja nih ya, udah habis berjalan 2 tahun, kita udah 3 semester. Ya pastinya bosen sih dan kita juga mulai adaptasi juga gimana caranya biar tetap maksimal kuliahnya, tetap maksimal usaha-usaha yang lainnya gitu. Aktivitasnya jangan sampai dibatasi meskipun berjalannya online gitu. Ini meskipun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap produktif ya. Yap, betul banget. Penting jangan sampai jadi beban keluarga nih loh, jangan sampai ya. Iya dong. Kalau itu kayaknya aku juga masih jadi beban keluarga deh. Alasan kegiatannya online-online, dikiranya malah mainan HP, padahal ya nih ya kan. Iya, bener banget. Bener-bener. Oke, Kak Safira, nih sesuai dengan tema perkuliahan kita akan ngebahas tentang seminar proposal. Ini mungkin Sobat Radik yang semester awal mungkin sedikit bingung, tapi ini kan kita kan sama kakak-kakak yang udah semester akhir nih. Mungkin Kak Safira dulu deh nih, seminar proposal itu apa sih Kak? Ya, eh, FYI aja nih ya, buat informasi teman-teman bahwa kalau di ilmu komunikasi UMS itu, ketika kita sudah mengambil skripsi, ada yang kita sebut dengan seminar proposal. Nah, ini tuh merupakan tahap awal sebelum kita sidang skripsi seperti itu. Jadi, pertama itu kita ambil wajib dulu skripsinya. Setelah itu kan kalau udah skripsi tahu lah teman-teman apa sih yang harus dilakukan ya kan. Nah, nanti di awal itu kita udah mulai tuh nyusun-nyusun untuk penelitian kita yang sudah
disiapkan gitu ya, udah di ACC sama dosen pembimbing kita. Nah, Sempro itu sendiri sebagai penguji tahap awal, sebagaimana kesiapannya atau persiapan dari penelitian yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi mulai dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, terus metodenya, mau peneliti apa dan sebagainya itu dibahas di Sempro ini, di seminar proposal ini. Gunanya nanti sebelum kita turun ke lapangan, dari teorinya, dari metodenya, dari dasar-dasarnya dulu nih disiapin. Nah, itunya di seminar proposal, kayak gitu. Jadi kalau tahap awal ini kita dari seminar proposal ya, dari awal-awal paling baik. Kan kalau tahap Mm-mm. seminar proposalnya nih kan all offline ya Kak. Beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau ini sekarang Mm-mm. Safira sendiri nih, perbedaannya apa sih yang paling signifikan menurut Kak Safira? Ya, kalau menurut aku yang paling signifikan itu ya karena sebelumnya kalau aku tuh kan seperti yang Nadia bilang tadi tuh kan aku suka tuh kayak ngobrol terus kayak ngomong terus gitu kan. Nah, di Sempro itu kalau tahun sebelumnya itu kan offline itu berjalan pasti kita sudah mempresentasikan gitu ya, mempresentasikan persiapan penelitian kita di depan dosen penguji. Nah, tapi karena kita kali ini online, jadi apa tuh namanya Sempronya itu kita hanya mengirim naskah kita. Jadi itu nanti diedarkan oleh pihak prodi dan selanjutnya diberikan ke dosen penguji dan baru dikembalikan ke kita lagi. Jadi sempronya itu bukan kayak sempro yang biasanya gitu yang kita ketemu dosen, dilihat sama teman-teman, terus kita bisa nyampein materinya. Itu nggak kayak gitu gitu loh. Jadi eh, agak sedikit ya kalau aku mengecewakan sih karena kita gak bisa menyampaikan penelitian kita secara maksimal gitu loh. Jadi beliau dosen penguji, dosen pembimbing itu hanya mengerti secara tertulis saja, tidak mengerti bagaimana uh, penjelasan kita secara lebih rinci kayak gitu. Berarti ini kan Nadia pikir tuh kan kalau sempro kalau semua online nih mungkin sama Mhm. Google Meet atau Zoom. Berarti ini hanya ngirim materi aja ya Kak ya? Iya, cuma ngirim materi aja. Jadi kita tuh lebih struggle lagi karena apa tuh namanya ngumpulin bukan ngumpulin sih menunggu jawaban dari dosennya tuh lebih lama lagi gitu loh. Jadi kadang kita udah daftar nih, ternyata feedback dari dosen tuh bisa sampai 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi lebih lama lagi. Iya, lebih lama. Sepertinya ada kesalahan teknis nih Sobat Radik sinyalnya ya, seperti biasa. Halo Kak Safira, putus-putus ya? Halo. Iya, tadi sempat hilang malah. Ini Iya, sampai mana ya malahan? apa? Sampai mana tadi Kak? Oh ya, tadi aku bilang kalau misalkan kita tuh lebih lama nunggu di dosennya, bukan kalau di offline kan tinggal sehari kita presentasi, kita sampein materi-materi kita, penelitian kita, habis itu selesai gitu loh. Revisinya, evaluasinya itu udah langsung muncul hari itu juga. Tapi kalau misalkan online kan kita harus sabar banget nunggu gantian sama teman-teman dan kan banyak kan mahasiswa yang juga sempro, yang juga ambil skripsi. Jadi ya itu kadang kemarin itu aku nunggu sempronya itu kurang lebih 1 bulan lebih deh dari aku Lama daftar ya. kirain. Wah, lama banget nih. Hmm. Nah, kalau dari mekanismenya nih, mekanisme pengajuan sempronya sendiri nih gimana Kak Safira? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang udah ambil skripsi ataupun yang mau ambil skripsi, kalau boleh tahu Nadia semester berapa sekarang? Semester 6. Udah Wah, hampir bentar nih. lagi. Nanti Bentar lagi. semester 7 udah bisa ambil skripsi ya berarti ya. Jadi tahap awalnya itu nanti teman-teman seperti yang gue bilang tadi bahwa kita harus ambil mata kuliah skripsi dulu. Selanjutnya kalau udah proses ketemu dosen pembimbing karena kalau ilmu komunikasi kan memberikan kebebasan teman-teman buat memilih dosen pembimbing sendiri. Lah, nanti kalau sudah kita konsultasi bimbingan setiap minggunya, setelah itu baru apa namanya kita kalau udah dapat izin atau bisa melanjutkan untuk daftar seminar proposal berarti kan kita sudah layak untuk diujikan seperti itu ya. Jadi prodi itu sudah menyiapkan link untuk pendaftarannya dengan persyaratan yang harus dikumpulkan itu seperti transkrip terus bukti apa tuh namanya bimbingan minimal 4 kali atau 3 kali kayak gitu. Terus habis itu ada juga KTM dan lain sebagainya kayak gitu sih. Tahapannya sampai situ masih
terbilang mudah ya karena kita belum turun ke lapangan dan untuk pengambilan teori, pemilihan metode itu udah dibekali di MPS, MPK dan di PI gitu. Jadi teman-teman harus fokus nih di situ biar sempronya cepet, penelitiannya cepet, jadi penelitiannya di Halo Kak Safira, nih sepertinya putus-putus lagi ya Kak Safira ya. Aduh, ini aku apa dari situ ya? Aku baik-baik aja loh ini. Ini di sini juga baik-baik saja nih, sepertinya ya di tengah-tengah ya. Iya, iya, iya. Oke, Putus-putusnya sampai mana nih tadi? tadi udah selesai sih penjelasannya. Hmm, oke. Oke Kak Safira, nih Kak Safira nih udah sempro di awal ya Kak ya? Aku sempro bulan Januari. Januari Iya. kemarin. Nah lancar Kak? Alhamdulillah lancar karena kita kan nggak presentasi ya. Gimana bilang lancarnya ya? Lancarnya berarti diukur dari itu revisinya ya. Revisinya kalau aku alhamdulillah yang nggak begitu banyak, alhamdulillah. Jadi bisa langsung lanjut ke ya step selanjutnya. Nih Sobat Trading, aku malah baru dapat tips lagi ya. Nah dia pikir sempro online itu bakalan tetap presentasi, tapi ternyata hanya mengajukan proposal-proposal kayak gitu ya Kak Safira ya. Nah kan Mm-mm. udah sempro di awal nih. Goalsnya Kak Safira sendiri nih waktu lulus mau apa di kira-kira? Targetnya. Kayaknya ini pertanyaan yang sedikit berat ya buat mahasiswa akhir tuh kalau udah ambil skripsi, udah kelar tuh sebenarnya mau ngapain tuh masih jadi struggle juga buat aku sekarang, buat tantangan juga sih buat aku. Enaknya mau jadi apa ya? Kalau aku yang kayak gini tuh pantasnya jadi apa sih? Jadi aku sekarang masih kepikiran buat jadi buat lanjut S2, mau coba cari beasiswa. Kalau enggak, aku pengen juga praktek di lapangan sih kalau anak ilmu komunikasi jadi apa? Kalau menurut Nadia? Public relation sih Kak Safira. Hmm. Ya, kalau aku kepikirannya juga dari situ. Tapi eh, awalnya aku pengen di itu dulu sih kayak di jurnalistik, di reporter kayak gitu. Jadi di lapangan, bener-bener di lapangan. Terus baru nanti kalau kita udah tahu media, baru nanti ke office-nya di public relation kayak gitu. Berarti step by step ya. Ini Kak Safira keren banget loh nih memberi inspirasi kita semua Sobat Trading. Enggak juga sih, ini tuh sebelumnya aku juga udah dapat bekal dari dosen-dosen yang luar biasa di komunikasi UMS tentunya. Kalau misalkan kita tahu teorinya aja, terus langsung praktek di lapangan, nggak praktek di lapangan tuh kayak masih kurang gitu loh. Jadi penyampainya tuh pasti lebih beda gitu lah. Harus balance ya Kak antara materi Hmm, dengan praktek langsung. betul banget. Kalau boleh tahu Kak Safira kemarin ini temanya waktu sempronya ngambil apa Kak? Temanya Kak Safira. Jadi ini bukan tema sempro ya, berarti tema penelitian ya. Kalau aku tema penelitiannya itu mengenai public relation juga karena aku suka banget di situ. Aku mengambil penelitian mengenai strategi image restoration dari PT Alpen Food Industry atau teman-teman biasa kenal es krim IC, tahu nggak? Oh, tahu tahu tahu. Sering makan Nah, soalnya. gitu dia. Nah, es krim murah tapi rasanya enak ya. Nah, ternyata di situ tuh ada sedikit trouble atau krisis sih sebenarnya di perusahaan itu. Jadi aku ambil masalah yang dihadapi PT Alpen Food Industry ini dari sisi framingnya karena aksesnya yang kayaknya nggak mungkin aku ke sana, makanya aku ambilnya di sisi framing, dari sudut framing media kayak gitu. Kan ini Kak Safira udah ngambil tema itu, tapi sebelumnya pernah labil nggak sih Kak? Kan udah ngambil judul ini ternyata pengen ke judul lain. Pernah nggak Kak? Pernah dong, ini adalah hasil judul yang tertolak sebelumnya. Jadi ini bukan yang pertama. Sebelumnya tuh aku udah prepare dari MPK, MPS, dan PI itu aku judulnya tuh mengenai sama, cuman subjeknya beda. Karena aku kepikiran untuk akses ke pengambilan datanya, aku pilih di Solo Paragon. Nah, itu karena krisis yang atap atap jebol tuh loh, tahu nggak di Solo Paragon? Nah, itu aku mau bahas itu, tetapi di dosen pembimbing aku itu tidak mengizinkan untuk ambil subjek di situ karena aduh terlalu simpel banget nih di Solo aja, kamu harus coba di luar. Nah itu aku udah
sedikit terombang-ambing, itu emosinya udah labil banget, aku harus gimana gitu ya. Jadi alhamdulillahnya dapat di situ, karena waktu baca-baca nih, buka Twitter, buka media di Instagram juga, kok lagi rame juga nih, harusnya kesempatan nih buat aku bahas. Dan akhirnya alhamdulillah nih dapet di situ. Tapi dari awal emang aku udah prepare buat penelitian aku tuh nggak jauh-jauh dari public relation, jadi ya udah pakai itu dari awal. Oke, berarti ini tetap ada plan-plannya ya. Kalau ini nggak keterima, cari judul lain. Harus cari Ya. plan. Nah, kalau menurut Kak Safira nih, Kak Safira bisa nggak Hmm. ngasih tips dan trik kita nih buat mahasiswa yang baru akan memasuki jejak-jejak seperti itu? Kira-kira tips dan trik dalam menentukan tema kita nih gimana, Kak? Ya, kalau dari aku ya, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman harus tahu, maksudnya kayak kesukaan teman-teman tuh ada di mana. Kalau misalkan aku suka di public relation, ya penelitiannya pasti yang gak jauh-jauh dari situ gitu. Kalau teman-teman suka di media atau di film, pengen nonton film, maksudnya suka mengkaji film, ya ambil aja di situ. Jangan sampai skripsi ini malah menjadi beban buat teman-teman. Karena kan kalau dijalani dengan apa yang kita suka, pasti akan berjalan dengan santai, dengan ya kita suka rela gitu bikinnya. Kalau beda kalau misalkan kita uh, apa tuh bikin skripsi tapi judulnya misal dosen yang mau, atau adanya ini nih, itu pasti kalau di tengah jalan dapat trouble, dapat halangan, pasti kayak udah nyerah, gampang nyerah kayak gitu. Jadi dari awal kalau teman-teman mau bikin skripsi, mau penelitian, itu harus tahu passion teman-teman suka di mana. Jadi ini biar persiapan ketika nanti ada halangan di tengah jalan, teman-teman nggak langsung patah semangat. Jadi bisa langsung tetap bangun lagi, bangkit lagi, dan terusin perjalanannya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi kita harus tetap semangat ya, Kak ya. Ya, harus banget dong. Nah nih Kak, kan ngomong-ngomong nih kan Nadia kira kan ini kan seminarnya nih, seminar proposalnya kan presentasi. Ternyata ini Kakak Safiranya kan nggak presentasi. Tapi mungkin tahun Hmm. depannya mungkin kita udah bisa offline ya, mungkin kita bisa presentasi nih. Hmm. Mungkin ada tips nggak nih dari Kak Safira, gimana sih cara presentasi yang baik dan benar di depan dosen gitu, yang formal? Oke. Amin, amin, amin sebelumnya. Semoga udah offline ya buat ke depan. Aku udah berpikiran untuk pengen kuliah tapi udah nggak ada kuliah. Jadi ya udah deh. Jadi sebelumnya tuh karena teman-teman pasti udah dapat mata kuliah juga mengenai komunikasi lisan sebelumnya ya, atau gimana sih caranya presentasi yang baik gitu. Kalau dari aku sih, yang pertama teman-teman harus tahu penelitian apa sih yang sebenarnya teman-teman mau laksanakan. Jadi pahami dulu apa yang teman-teman tulis gitu. Jadi teman-teman bisa lebih siap buat menyampaikannya gitu. Jadi tipsnya ya harus menguasai materi, sering berlatih, jangan sampai takut nanti di depan dosen. Aduh, dosennya ini nih, jadi kayak udah insecure dulu, udah down dulu sebelum maju. Biasanya kan gitu tuh. Yang bikin menantang tuh pasti karena di awal kita udah deg-degan dulu mau ke depan. Sekalinya udah di depan, semua blank hilang. Jadi aduh, jangan sampai kayak gitu. Jadi bikin PowerPoint yang menarik, bikin apa tuh materi yang akan kita sampaikan tuh nggak membosankan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau lupa materinya atau gimana, karena ada PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya buat acuan apa yang mau disampaikan. Dan apa namanya, jangan terpaku juga karena di PowerPoint-nya. PowerPoint kan udah jelas tuh poin-poinnya, jadi nggak boleh, maksudnya terlalu panjang di dalam PPT-nya kayak gitu. Yang penting berlatih, kuasai materi, percaya diri, dan pasti bisa deh. Oke, terima kasih ya Kak Safira nih. Semoga membantu Sobat Radik yang dengerin penjelasan Kak Safira nih. Jadi besok kalau seumpama ya kan kita berdoa aja semoga udah bisa online offline lagi, bisa gunain tips-tips dari Kak Safira biar lebih pede dan menguasai materi dari seminar proposal ini. Nah nih Kak Safira, ini kan kalau dalam seminar proposal ini kan itu tadi Kak Safira udah ngomong sih ya, kalau biar cara gimana sih meyakinkan dosen kalau tema kita nih udah emang bisa diajukan gitu loh Kak. Maksudnya kayak meyakinkan kalau tema kita layak sebagai tema yang akan kita ajukan. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan sebelum kita masuk skripsi kan pasti kita udah ada konsultasi dulu ke dosen pembimbing ya. Pasti di situ udah disarankan bahwa gimana nih judul yang baik, gimana sih penelitian yang baik, itu pasti udah dijelaskan. Tapi
itu kan baru satu dosen nih, sedangkan di penguji itu ada dua dosennya, jadi ada tiga total dosennya. Nah di sini yang bikin menantang gitu ya, atau yang bikin deg-degan juga, gimana sih meyakinkan dosen dengan apa yang kita mau lakukan gitu. Pertama teman-teman harus tahu nih, kayak jawaban aku sama sih kayak di mata kuliah PI ataupun EPK yang teman-teman ambil, bahwa dijelasin gitu betapa pentingnya penelitian ini itu harus menjadi alasan yang kuat bahwa memang ini layak untuk diteliti dan ada kaitannya dengan komunikasi dong tentunya. Masa penelitiannya ini tapi teorinya pakai anak psikolog kan juga nggak mungkin dong. Jadi harus balance gitu ya. Sebenarnya dosen tuh juga nggak akan mempersulit gitu skripsi kita gitu. Jadi yang penting kita tahu, paham. Kalau kita nggak paham, dosen gampang, maksudnya dosen tuh akan gampang buat mencari celah gitu, buat tanya ke kalian. Sebenarnya masalahnya atau pertanyaannya itu sepele, cuman karena kita deg-degan, takut, dan kita nggak paham sama penelitian kita, itu menjadi bumerang buat kita. Jadi kayak, akan habis deh tuh di prestasinya, gitu istilahnya. Jadi buat meyakinkan tuh simple banget. Kalau misalkan teorinya, alasannya, dan patokan teman-teman itu relate semuanya di apa tuh namanya, dari teori, metode dan sebagainya itu relate semua di komunikasi. Jadi ini bakal aman deh, aku yakin. Gak akan deh kayak dipersulit. Kamu kenapa ini tuh nggak ada deh dosen komunikasi yang kayak gitu. Oke, Kak Safira, berarti kita harus yakin juga ya sama tema kita, kalau ini memang layak untuk kan. Oke, Kak Safira, kita udah ngomong-ngomong lumayan banyak ya, Kak Safira ya. Satu lagi nih, Kak, suka dukanya menurut Kak Safira yang ngelakuin seminar proposal online. Sukanya karena kita bisa santai di rumah ngerjainnya, santai karena nggak harus dikejar-kejar waktu, apalagi aku ambil dari semester 7 kan masih ada kuliah-kuliah yang lain. Jadi kalau misalkan offline mungkin kayak udah ada tugas yang lain juga, masih ngerjain skripsi, pasti akan jadi lebih hal yang menantang gitu ya. Sukanya itu karena kita lebih santai ngerjainnya di rumah dan masih banyak waktu longgar lah buat ngerjain. Dukanya nunggunya lama, terus nggak bisa presentasi, nggak bisa ketemu teman-teman, konsulnya juga online, terus kayak apa-apa hanya kita berbasis online aja nih, medianya nggak bisa langsung kayak ngobrol gitu, jadi lebih susah juga, dan kita nggak bisa memprediksi apakah ini adalah penelitian yang sudah layak. Kadang juga masih ada rasa kayak gitu gitu. Dukanya selain itu juga kita kayak apa ya, masih berharap buat segera online, offline, maksudnya ketemu langsung gitu loh, biar kita tuh tahu sama tahu gitu. Kalau online kan kayak gini kayak, aduh gimana sih, nggak enak, masih rasanya tuh prepare-nya masih trouble juga sama sinyal juga kan. Kadang kalau misalkan waktu presentasi di sidang ataupun di bimbingan juga buat teman-teman yang daerahnya susah sinyal kan bakal jadi halangan banget gitu loh, kayak sinyal tuh udah utama kalau sekarang. Jadi bukannya itu sih yang penting tuh, yang paling dirasain tuh karena lamanya nunggu sih. Jadi kita waktunya tuh kayak lama nunggunya, nggak bisa cepet lanjut. Itu sih kalau dari aku. Nunggu emang menyebalkan banget ya, Kak Safira ya. Apalagi nunggu yang nggak pasti ya, pasti kayak Kacau. Oke, Kak Safira. Mungkin Kak Safira bisa kasih kita motivasi nih, Kak, yang sekarang lagi menjalankan kuliah online nih, biar lebih semangat, tetap produktif, meskipun kita cuma di rumah aja, meskipun banyak keterbatasan ya, kayak sinyal tadi trouble. Gimana nih, Kak? ya motivasinya sih karena ini apa ya, online ya, kan kuliahnya tatap muka pakai Zoom, pakai Gmeet, itu pasti jarang banget karena bakal kesita nyita paketan kita ya pastinya ya, kalau apalagi durasinya lama. Aduh pasti kasihan banget dong ya kan. Nah motivasinya buat teman-teman tuh tetap semangat pastinya ya, itu nomor satu, tetap semangat, jangan bosan dulu karena perjalanannya masih sangatlah panjang, apalagi buat mahasiswa baru nih, belum tahu kampusnya mana, ruangannya mana, dosennya mana, nggak ada yang tahu kan. Jadi teman-teman pokoknya tetap semangat sampai nanti kita ketemu di offline-nya, terus ketemu dosennya pasti akan lebih beda rasanya, itu pasti lebih menarik lagi, lebih seru lagi. Dan buat teman-teman di semester 6 nih ya, di semester yang paling berat setelah semester 5 ini ya, belum lanjut ke semester 7, kalian akan ketemu skripsi juga, teman-teman pokoknya
semangat di PI-nya, jangan sampai di PI ini teman-teman main-main karena seperti program prodi juga udah menyampaikan harapannya setelah PI teman-teman bisa langsung daftar skripsi, ya kan? Jadi teman-teman dipersiapkan betul apa yang di PI kalau bisa diteruskan di skripsi. Jadi lebih apa namanya teman-teman bisa selangkah lebih cepat lah daripada kita dan angkatan-angkatan sebelumnya yang PI ganti, MPK ganti, MPS ganti, deskripsi ganti lagi, jadi mulai dari nol gitu ya. Jadi teman-teman dikasih kesempatan prodi untuk mempersiapkan ini lebih baik. Jadi pokoknya jangan patah semangat, tugasnya dikerjain juga nih ya. Meskipun semester 6 nih mata kuliahnya padat banget, prakteknya banyak, harus ada reportase juga kan, ada reportase, ada audio radio, pasti lebih akan lebih menantang di semester ini. Jadi jangan lupa juga buat persiapan di PI-nya ya. Tetap semangat, jangan apa namanya, jangan patah dulu karena ini masih belum ada apa-apanya di semester mendatang gitu ya. Karena di skripsi itu karena waktunya emang lebih longgar, jadi kita lebih santai gitu. Nah, jangan sampai santai ini yang akan apa namanya, yang akan memakan waktu kita buat selesai nih kuliahnya kayak gitu ya. Semangat semuanya. Terima kasih Kak Safira udah ngasih kita motivasi banyak banget dan ini bermanfaat tadi pada komen-komen bermanfaat sekali nih sobat ya Kak Iya Safira. nih komennya ramai banget, aduh. Jadi itu deh, jadi terharu. Aduh, ada siapa aja nih? Ada Ada. Amrina, aduh dia minta berasnya diturunin nih harganya nih ya. Pengen kuliah offline ya. Oke Sobat Radik, itu tadi Nadia udah ngobrol-ngobrol sama Kak Safira banyak banget dan bermanfaat banget nih ya seputar seminar proposal. Jadi Sobat Radik harus tetap semangat meskipun di rumah aja nih. Dan jangan patah semangat karena semester-semester berikutnya tuh masih ternyata lebih berat ya Kak Safira ya. Iya. Jadi kayak ini mungkin apalagi untuk maba-maba nih belum pernah masuk ke kuliah, belum pernah masuk kampus, nggak tahu ruangannya mana. Kita doakan saja semoga COVID-nya bisa segera berakhir ya Kak Safira ya. Amin, amin, amin. Tapi meskipun kalau aku bilang semester depan akan lebih sulit, sebenarnya juga gak yang semenakutkan itu sih. Selama teman-teman happy jalannya, selama teman-teman emang happy, dan maksudnya bener yakin di jurusan yang tepat gitu ya. Jangan sampai biasa tuh ya di tengah semester kayak aku salah jurusan, ini bukan jurusan aku kayak gitu ya. Jadi teman-teman tetap yakin aja. Kalau semua dilaksanakan dengan happy, teman-temannya happy, support, semua pasti juga akan enak kok. Nggak akan seberat itu. Jadi jangan takut pokoknya. Tetap enjoy ya Kak dalam menjalankan segala aktivitas ini. Ya, betul. Oke, mungkin ada yang mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Safira. Tadi kayaknya di awal udah ada deh. Mana nih? Kembalikan kuliah offline. Oke, semoga ya. Oke, Sobat Radik. Mungkin ada yang mau tips-tips apa? Oh ini, Kak, tips cari jurnal internasional yang gratisan dong. Wah, ini bener banget nih Kak Safira. Tipsnya cari jurnal internasional. Oke, jadi untuk cari jurnal tuh sebenarnya nggak yang susah itu. Cuman teman-teman tuh tugasnya harus dibaca. Yang paling menantang di skripsi itu selain semangat dan mental kita yang kuat itu ada di niat membaca. Karena kita tahu sendiri kan sekarang ada geser nih ya. Kalau dulu orang suka baca buku, kalau kita suka baca tweet di Twitter, baca SMS, WA dan sebagainya ya. Jadi di sini tuh yang paling menantang tuh baca jurnalnya. Apalagi bahasa Inggris karena aku nggak bisa bahasa Inggris ya, itu kan bakal jadi yang susah gitu ya. Jadi carinya gampang. Pertama ada beberapa link, kalau mau nanti aku share linknya nih buat teman-teman ya, bisa diketik di sini ntar aku kirim. Ya, nanti di uh, Jadi linknya tuh pertama teman-teman tahu lah Google Scholar, pasti udah dikasih tahu kan di MPK atau di PI, teman-teman bisa dicari di google.scholar atau googlecendikia.com. Nah, itu buat nasional atau internasional juga bisa di situ. Tinggal teman-teman ketik keywordnya aja. Misal kalau pakai jurnal bahasa Inggris ya jurnalnya tulisannya ya pakai bahasa Inggris lah. Misal cari jurnal apa bahasa Inggris terusnya bahasa Indonesia pasti ketemu juga bahasa Indonesia lagi. Misal marketing communication terus kayak gitu dan sebagainya, itu dipakai keywordnya di situ. Ada juga di yang free tuh di
sagepup apa jurnal, bisa gepub.jurnal. Di situ juga bisa ada kok linknya nanti buat sebenarnya kalau ini tuh namanya apa ya, kita nge-cheat dari yang harusnya bayar jadi gratis tuh ada linknya. Jadi teman-teman bisa cari judulnya yang misalkan ini berbayar tapi nanti ada link lanjutannya untuk kalian download secara free, karena kalau kata satu dosen tuh kita mencari jalan yang salah untuk mendapatkan ilmu yang halal tuh gak apa-apa ya, gitu deh ceritanya. Jadi ada juga di link selanjutnya itu di tunoffline.journal.com, itu juga bisa. Di situ itu internasional semuanya, itu komplit banget pokoknya. Dan nanti kalau misalnya itu yang berbayar, pokoknya aku lupa yang berbayar tuh di Sage-nya atau di Tan Offline-nya. Pokoknya di situ nanti kita tinggal copy judulnya, terus dibuka lagi di link di libgen.is atau di Sci-Hub. Itu juga bisa, nanti langsung muncul di situ, langsung bisa di-download. Itu sih. Terus ada juga kalau yang di jurnal bahasa Indonesia ada di garuda.ristekdikti.com. Itu juga bisa, itu terpercaya juga di Indonesia yang paling oke. Kalau juga ada itu di apa tuh namanya, di apa, eh, jurnal-jurnal universitas biasanya juga ada. Di Ilkom juga ada loh FKI jurnalnya, teman-teman harus tahu nih. Oke, Di situ juga ada. gimana Kak? Ya udah, mungkin di situ aja, di itu aja dulu, di paling gampang di Google Scholar. Lainnya kalau mau lebih rinci ada di situ yang gue bilang. Bahasa Inggris ada di 3 itu sih kalau aku biasa cari di situ. Ini kadang Sobat Adik wajib bawa catatan ya, karena ini info banyak sekali. Nih Kak, tips biar nggak mager ngerjain skripsi dong Kak. Wow, kalau aku mager tuh sebenarnya masih belum tahu jalan keluarnya gimana ya. Cuman kalau lagi niat banget tuh harus cepat-cepat buka deh. Jangan sampai nanti malah akhirnya nggak kelar kan. Jadi biasanya kalau aku lagi mager, cari suasana baru, cari tempat baru, meskipun lagi PSBB ataupun lagi ini ya, PPKM ya, itu pokoknya. Nah itu kita cari tempat aja yang sekiranya lebih nyaman, cari suasana baru. Misal di kamar bosen, ya ajak teman. Biasanya aku ngerjain sama teman-teman juga. Tapi tetap ya sesuai protokol kesehatan, jangan lupa. Terus cari tempat-tempat yang baru, misalkan pengen yang lebih dingin ya, kemana kayak ke Tawangmangu kayak apa kemana yang jelas. Benar itu juga bisa. Pokoknya cari teman-teman yang kayaknya teman-teman nyaman kayak gitu. Terus cari teman-teman yang support ya, jangan cari teman-teman yang toksik kayak aduh ngapain deskripsi, mending kita main aja kayak gitu. Jangan, itu biasanya juga muncul tuh di tengah-tengah. Nah itu biar bisa mencari apa ya, kayak membatasi juga, kita juga mau skripsi tapi ya sambil main juga bisa gitu. Yang penting tetap ada progres. Mager tuh pasti, lagi nggak semangat juga tuh pasti ya. Jadi itu adalah hal yang wajar. Cuman gimana caranya kita tetap, ayolah kita kerjain gitu buat diri aku sendiri. Biasanya gitu sih. Harus tetap semangat ya intinya ya Kak ya. Iya. Kalau solusi untuk yang dapat dosbing tapi nggak sesuai di Kak, enaknya ganti dosbing apa gimana nih? Aduh, ini dari siapa ini? Oh, Rindu Kelana. Kayaknya dia dapat dosing yang tidak sesuai ya. Kalau nggak sesuai, kalau sekiranya teman-teman dari ini kan di apa tuh namanya, di BI atau di skripsi nih. Kalau di skripsi, kalau sekiranya masih bisa lanjut ya dilanjut aja. Maksudnya kalau dosennya ternyata support ya kenapa enggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak support dan kayaknya makin batasi kamu buat skripsi, ya mending cari dosen lagi. Cuman resikonya ya mundur 1 semester lagi, karena kadang kan dosen bukanya cuma di awal semester aja kayak gitu. Jadi Sobat Adik Gitu. benar-benar milih dari awal ya Kak ya, biar ntar kalau di tengah Hmm. ambiar nanti jadinya. Ya betul. Malah ambiar kan gak jadi kelar-kelar. Soalnya temen aku juga nggak sedikit gitu loh yang wah ternyata aku nggak cocok sama dosen ini dan terlalu nggak bisa ya, metode metode buat bimbingannya tuh aku nggak cocok, itu juga ada. Jadi teman-teman benar-benar harus make sure dulu dengan penelitian yang akan teman-teman lakukan dan fokus dari dosennya itu benar gitu loh. Kadang kalau nggak sebidang sama dosennya kan apa tuh namanya ya juga susah di dosennya kayak gitu. Jadi Sobat Adik harus benar-benar memikirkan dari awal nih. Ini karena udah semester-semester akhir, pikirannya nggak main-main ini ya Mbak ya.
Iya dong. Aduh, udah gede. Bisa nggak lulus tapi nggak ambil MPK, PI sama skripsi ini kayak ngaco banget ini si Ikhwan. Hmm, Ikhwan bercanda nih. Udah tau, itu kan apa namanya? Mata kuliah bertingkat ya, bersyarat gitu juga. Kalau misalkan nggak ambil itu, kayaknya nggak mungkin deh. Mustahil bisa ambil skripsi. Kecuali punya orang dalam yang benar-benar orang dalam deh. Kayaknya juga nggak mungkin. Oke, Kak Safira. Ini Sobat Radik ada yang masih mau tanya-tanya lagi nggak nih? Ini sepertinya ramai sekali ya Kak Safira ya. Karena bahasa saat untuk semuanya, karena semua pasti bakalan merasakan di tahap seperti ini ya Kak Safira ya. Pasti, pasti. Terus yang lebih menantang tuh kalau misalkan nih, ketika teman-temannya udah kelar tapi dia belum, itu lebih susah lagi. Maksudnya kayak akan ada muncul tuh perasaan-perasaan tertinggal dan sebagainya itu. Aduh, jangan sampai kayak gitu. Makanya selagi masih ada waktu, yuk kita kerjain bareng-bareng. Yuk saling semangat, saling support kayak gitu. Jadi teman-temannya harus saling support juga. Mumpung masih di awal ya, kita harus mulai serius nih. Karena kalau nggak Mm-mm. ngomongin Kak Safira nanti pasti, aduh insecure, serba salah, stres banget. Iya, nanti ada under pressure juga dari orang tua, kayak gitu loh. Jadi banyak banget sebenarnya skripsi itu. Aduh. Contoh web buat nyari jurnal internasional dong. Aduh tadi udah dijelasin ya sama Kak Safira. Tapi Kalau mau nanti PC aku deh, aku share, sumpah. linknya ya Kak ya, langsung ngechat Kak Safira. Ya, langsung chat aja boleh kok. Ini kayaknya teman-teman juga udah tahu nomor aku nih buat teman-teman di sini. Mungkin mau di-share nomor WA. Oh, boleh dong, boleh banget. Kalau nanti bisa langsung DM aja nih, di DM di sini ntar aku kasih. Kalau nggak DM aja, ntar aku lewat DM. DM aja, Apa? DM aja sekalian follow Instagramnya Kak Safira nih. Kalau mau tanya-tanya lebih Oh iya dong, belum harus. nambah Boleh banget ya buat teman-teman nih yang belum follow aku follow dong. Masa nggak follow? Aduh, gimana sih nggak follow nih? kakak tingkat terkece loh ini Sobat Radit. Apa iya? Aduh, enggak dong. Masih banyak lebih kece nih. Ini kebetulan aja nih yang di kebetulan aja yang diajakin aku nih. Padahal mah yang lain lebih expert banyak. Yang udah sidang banyak. Aku masih belum nih, ayo. Nggak apa-apa, untuk Kak Safira tetap semangat dalam menjalani dunia perskripsian ini ya Kak Safira ya. Pastinya, terima kasih. Dan semoga segera kelar ya Kak ya. Amin. Udah hampir nih ya doainnya aja. Pokoknya semoga lancar. Oke Kak Safira, terima kasih nih Kak Safira udah 30 menit nih ngobrol-ngobrol sama Kak Safira. Dan antusias Sobat Radik nih lumayan semangat banget ya nih, lumayan banyak yang tanya-tanya. Terima kasih Kak Safira udah ngasih kita tips dan triknya juga, udah ngasih kita info-info seputar seminar proposal hingga ke skripsi ya malahan ya ini menjurus ke skripsi. Iya. Oke Sobat, sudah 30 menit. Saatnya Nadia dan Kak Safira pamit undur diri nih ya. Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Safira. Iya, sama-sama. Bye-bye. Semoga tetap semangat. Semangat.